Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal mustami'un, usi wa nafsi wa yakum taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ke-7 di bulan Ramadan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesehatan iman, kesehatan lahir, sehat batin untuk kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, sifatnya amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam penerimanya dan ada dalam rindungan serta mendatangkan rahmat serta maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, bagaimana puasa hari ini? Semoga tetap lancar, tetap sehat, dan tetap menjaga dari hal-hal yang akan membatalkan puasa kita, sekaligus membatalkan pahala puasa kita. Baik ahibahil kiram rahimakumullah, setelah kita membahas tingkatan puasa itu ada berapa, Ramadan itu ada berapa, tingkatan puasa di bulan Ramadan itu ada berapa, ada puasa khawas, puasa umum, puasa khawasil khawas, maka akhir dari perjalanan kita itu akan menjadi 3 pula. Pada hakikatnya semua ibadah sama, akhir dari perjalanannya akan menjadi 3. Pertama akan ada yang makbul, yang kedua ada yang mabrur, dan yang ketiga ada yang mardud. Bagaimana yang makbul? Yang makbul itu saya beri contoh seperti ini, bahwa ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, seperti kita lagi melamar pekerjaan kepada satu perusahaan, dan persyaratan untuk masuk kepada perusahaan itu adalah umurnya sekian, harus lulusan sekian, terus jurusan yang diambil apa. Nah, itu persyaratan dari perusahaan tersebut. Ketika kita masuk persyaratan itu, masuki lamaran kerja itu dan kita memang umurnya tepat, jurusan kita yang ambil juga sama, terus umur kita berapa, jenis kelamin kita apa, itu sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan itu pun akan menerima lamaran kita, tapi belum tentu diberi kita pekerjaan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu yang disebut dengan makbul. Nah, maka dari itu ketika kita berpuasa sesuai dengan syaratnya apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan rukunnya apa yang Allah perintahkan, dan hal-hal yang membatalkan dan yang membatalkan Ramadan itu apa, hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan itu apa, kita mengetahuinya, kita menjalankannya, maka Allah terima puasa itu. Tapi belum tentu Allah beri pahala. Yang kedua, puasa itu atau ibadah itu ada yang mabrur. Yang mabrur itu yang seperti apa? Selain daripada memenuhi kriteria yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun ada nilai evaluasi dari dirinya, ada nilai ihtisaban, ada nilai muhasabah dari dirinya. Ketika dia sebelum memasuki bulan Ramadan, dia jarang beribadah. Ketika setelah memasuki bulan Ramadan diterpa, dididik, terus dilatih untuk menjaga kesabaran, dilatih untuk menjaga keimanan, dilatih untuk menjaga solidaritas sesama saudara. Dan setelah Ramadan ada nilai lebih dari dirinya. Sebelum Ramadan dia jarang ke masjid, setelah melaksanakan Ramadan dia sering ke masjid. Sebelum Ramadan dia jarang tadarus, setelah Ramadan dia rajin menjalankan tadarus. Nah, itu puasa yang mabrur. Artinya selain daripada dia tahu apa yang disyaratkan di Ramadan, di puasa Ramadan, apa yang disyaratkan, apa yang membatalkan puasa Ramadan, apa rukun puasa Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, dia pun menjaga akidahnya, menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga telinganya, menjaga lisannya dari hal-hal yang akan membatalkan pahala di bulan Ramadan. Itu puasa atau ibadah yang mabrur. Selanjutnya ada ibadah yang mardud. Mardud itu artinya ditolak, sama sekali tidak memenuhi kriteria dan tidak ada nilai dampak terhadap dirinya sendiri.
Yang seperti apa? Selain daripada dia tidak mengetahui syarat-syarat puasa, hal yang membatalkan puasa, dia pun melaksanakan puasa hanya ikut-ikutan. Orang lain melaksanakan puasa, dia ikut melaksanakan puasa. Tanpa tahu puasa itu apa. Tanpa tahu apa yang membatalkan puasa. Tanpa tahu aturan-aturan puasa itu seperti apa. Selain daripada itu, dia pun tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga hatinya, tidak menjaga akidahnya, tidak menjaga imannya. Yang terjadi adalah bukan diterima oleh Allah puasanya, justru ditolak oleh Allah. Terkhusus di bulan Ramadan ini, maka dari itu kita evaluasi, masih ada 23 hari ke depan untuk kita mengevaluasi perjalanan Ramadan kita. Evaluasi apa saja yang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, pelajari. Hal-hal apa saja yang membatalkan di bulan Ramadan, kita pelajari. Dan hal-hal apa saja yang akan menjadikan kita, menghantarkan kita lebih baik, pelajari. Sehingga Ramadan kita bukan hanya lapar dan dahaga yang kita dapat, tapi kita mendapatkan nilai lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jadi simpulnya pada pertemuan kali ini, ibadah pada umumnya, pada akhir dari perjalanan ibadah itu nanti akan ada 3. Akan ada ibadah yang diterima oleh Allah, tapi belum tentu diberi pahala. Ada ibadah yang diterima oleh Allah, selain diberi pahala, ada nilai lebih setelahnya. Yang ketiga, ada amal yang ditolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amaliyah kita selama bulan Ramadan, dari mulai kita melaksanakan ibadah sunnahnya dan ibadah wajibnya, sedekahnya, qiraatul Qur'annya, dan hal-hal yang lain amaliyah yang baik menurut Allah, baik menurut agama, ada dalam penerimaan Allah dan ada nilai tambah terhadap kita, ada nilai lebih terhadap diri kita, dan itu akan menjadikan pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi setelah melaksanakan bulan Ramadan ini. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.